Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 8 tema 3 Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa bagian C Pemerataan Pembangunan. Luas daratan Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairannya adalah 3,2 juta kilometer persegi. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah dalam pembangunan di Indonesia. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena kesuburan tanahnya, sejarahnya sebagai pusat politik dan pusat pemerintahan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pemerataan penduduk melalui perpindahan dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menciptakan potensi ekonomi yang berbeda di tiap wilayah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk terumbu karang terluas di dunia. Namun hal ini juga menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah. Pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan ini dengan memfasilitasi lembaga keuangan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Berikut adalah ringkasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, A. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk tujuan pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi utama bank meliputi 1. Menghimpun dana masyarakat. Bank menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana. Bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai keperluan seperti usaha, pendidikan, atau kebutuhan konsumsi. 3. Memberikan jasa keuangan. Bank menyediakan berbagai jasa seperti transfer uang, inkaso, kartu kredit, dan pembayaran tagihan. Jenis kredit bank. 1. Kredit aktif, meliputi kredit rekening koran, kredit rembes, kredit aksep, dan kredit dokumenter. 2. Kredit pasif, meliputi simpanan atau tabungan, giro, dan deposito. Selanjutnya jasa perbankan, transfer uang, inkaso, kartu kredit, traveler check, pembayaran tagihan, dan clearing. Bagian B. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang juga bergerak di bidang keuangan tetapi tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Beberapa jenis LKBB meliputi 1. Lembaga pembiayaan, leasing, penyediaan barang modal dengan sistem sewa guna usaha. Pembiayaan konsumen, pembiayaan untuk pengadaan barang konsumen dengan sistem angsuran. Kartu kredit, pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit. Modal ventura, penyertaan modal ke perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 2. Asuransi. Perusahaan asuransi menghimpun dana melalui premi dan memberikan ganti rugi jika terjadi resiko tertentu.
asuransi berperan dalam mengurangi kekhawatiran dan kerugian masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi. 3. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jenis koperasi meliputi koperasi produsen, simpan pinjam, konsumen, jasa, dan serba usaha. 4. Perum Pegadaian. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak. Tujuannya adalah membantu masyarakat kecil menghindari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi. Peran lembaga keuangan dalam kesejahteraan rakyat. 1. Meningkatkan akses keuangan. Lembaga keuangan memudahkan masyarakat untuk menyimpan dana, mendapatkan pinjaman, dan mengakses berbagai jasa keuangan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit dan pembiayaan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan pendapatan nasional. 3. Mengurangi risiko keuangan. Lembaga seperti asuransi dan pegadaian membantu masyarakat mengelola risiko keuangan dan menghindari praktik yang merugikan. Lembaga keuangan, baik bank maupun LKBB, memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan produk dan jasa yang ditawarkan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, manfaat lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang, memfasilitasi arus uang dalam perekonomian. Mereka mengumpulkan dana dari investor dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, membantu meminimalisir ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Contohnya, kredit usaha rakyat atau KUR mikro di BRI memberikan kredit modal kerja dan investasi kepada UMKM dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan UMKM dan mengembangkan usaha masyarakat Indonesia. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan penting dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.